Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar ilmu komputer dengan dosen pengampu Ibu Ervina Eskom Mkom. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah dia presentasi dari kami. Oke, saya Muhammad Zohair Hamzah. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri, Muhammad Zohair Hamzah, NIM 60900121028. Kemudian Muhammad Nur Fajar, NIM 60900121029. Asrul Hidayat, NIM 60900121030. Yang terakhir, Destika Basma, NIM 60900121031. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Central Processing Unit atau yang biasa kita kenal dengan istilah CPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destika Basma. Di sini kita akan membahas tentang CPU, di mana terdapat 6 poin dalam materi tersebut. Yang pertama yaitu pengertian CPU, yang kedua komponen CPU, yang ketiga proses CPU, di mana ketiga poin ini akan dibahas oleh saya sendiri. Kemudian sejarah perkembangan CPU yang akan dibahas oleh Muhammad Nur Fajar dan dilanjutkan oleh Asrul Hidayat. Kemudian poin yang kelima, cara kerja CPU, dan yang terakhir fungsi CPU yang akan dibahas oleh Asrul Hidayat. Langsung saja, poin yang pertama yaitu pengertian CPU. Apa sih itu CPU? Nah, CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. CPU itu merupakan singkatan dari Central Processing Unit, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima, melaksanakan perintah, dan mengolah data dari perangkat lunak. Prosesor sering digunakan untuk CPU pada umumnya. CPU ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali, kemudian unit aritmatika dan logika. CPU mempunyai beberapa alat penyimpan yang berukuran kecil yang disebut register. Kemudian poin yang kedua yaitu komponen pada CPU. Dalam CPU ini terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu control unit, memiliki tugas untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi operasinya. Kemudian komponen yang kedua yaitu arithmetic and logic unit yang bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut bahasa mesin karena bagian ini mengerjakan instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Kemudian komponen yang ketiga yaitu register adalah media penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya itu digunakan untuk menyimpan data pada saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Kemudian komponen yang terakhir yaitu CPU interconnections yang merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control dan register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya. Sistem lain yang dimaksud ini seperti memori utama, piranti, masukan atau keluaran. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu proses dari CPU. Nah, apa saja proses dari CPU ini? Di sini terdapat 4 proses CPU, yaitu yang pertama, CPU melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. Kemudian yang kedua, CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpan. Kemudian yang ketiga,
Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau disebut dengan RAM. Kemudian selanjutnya, CPU dapat mengakses data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Fajar dari kelas B akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan CPU. Pertama, mikroprosesor 808 tahun 1972. Pada tahun 1972, Intel mengeluarkan prosesor ini yang berkecepatan 2 kali lipat dari prosesor yang terdahulu. Mikroprosesor ini merupakan yang pertama kali menggunakan 8 bit. Yang kedua, mikroprosesor 8080 1974. Pada tahun 1974, Intel mengeluarkan lagi prosesor terbarunya. Pada seri ini melakukan perubahan dari prosesor MP multi voltage menjadi triple voltage. Prosesor ini adalah otak pertama bagi komputer yang bernama Altair. Saat ini pengalamatan memori sudah mencapai 64 KB. Yang ketiga, mikroprosesor 8086 sampai 8088 tahun 1978. Intel mengeluarkan prosesor ini. Sebuah penjualan dalam divisi komputer terjadi pada produk untuk komputer pribadi buatan IBM yang memakai prosesor 8088 yang berhasil mendongkrak nama Intel. Yang keempat, mikroprosesor 286 tahun 1982. 4 tahun berselang Intel mengeluarkan produk terbarunya yaitu prosesor 286. Intel 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah prosesor pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Yang kelima, mikroprosesor Intel 386 tahun 1985. Intel 386 adalah sebuah prosesor yang memiliki 275.000 transistor yang tertanam di prosesor yang jika dibandingkan dengan 4004 memiliki 100 kali lipat lebih banyak dengan 4004. Yang keenam, mikroprosesor Intel 486 tahun 1989. Prosesor yang pertama kali memudahkan berbagai aplikasi yang tadinya harus mengetikkan kuman-kuman menjadi hanya sebuah klik saja dan mempunyai fungsi kompleks matematik sehingga memperkecil beban kerja pada prosesor. Yang ketujuh, prosesor Intel Pentium tahun 1993. Generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulisan tangan, dan foto. Yang kedelapan, prosesor Intel Pentium Pro tahun 1995. Prosesor yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Prosesor ini memiliki 5,5 juta transistor yang tertanam. Yang kesembilan, prosesor Intel Pentium 2 tahun 1997. Prosesor ini merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengolah data, video, audio, dan grafik secara efisien. Terdapat 7,5 juta transistor terintegrasi dalamnya sehingga dengan prosesor ini penggunaan PC mengolah berbagai data dan menggunakan internet dengan lebih baik. Yang ke-10, prosesor Intel Pentium 2 Xeon tahun 1998. Prosesor yang dibuat untuk kebutuhan pada aplikasi server. Intel saat itu ingin memenuhi strategi yang ingin memberikan sebuah prosesor unik untuk sebuah pasar tertentu. Yang ke-11, prosesor Intel Celeron tahun 1999 merupakan prosesor yang lebih ditujukan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kerja prosesor yang cepat bagi pengguna yang ingin membangun sebuah sistem komputer dengan harga yang tidak terlalu besar. Yang ke-11, prosesor Intel Pentium 3 tahun 1999 merupakan proses yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi 3D, audio, streaming, dan aplikasi-aplikasi video serta pengenalan suara. 13. Prosesor Intel Pentium 4 tahun 2000. Ini merupakan produk Intel yang kecepatannya mampu menembus kecepatan hingga 3,60 GHz. Pertama kali keluar prosesor ini berkecepatan 1,5 GHz dengan form factor pin 423. Prosesor Intel Titanium tahun 2001. Prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditujukan bagi pemakaian pada server dan workstation serta pemakai tertentu. Prosesor ini sudah dibuat dengan struktur yang benar-benar berbeda dari sebelumnya berdasarkan pada desain dan teknologi EPIC. Prosesor Intel Pentium M 735, 745, dan 755 tahun 2004 dilengkapi dengan chipset 855 dengan fitur baru 2 MB CAC, 400 MHz, sistem bus, dan kecocokan dengan soket prosesor dengan seri-seri Pentium M sebelumnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul Hidayat akan melanjutkan materi dari Muhammad Nur Fajar. Nah, di tahun 2006, prosesor Intel Core 2 kuat Ki6600 muncul. Prosesor untuk tipe desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer. Memiliki lebih dari 2 buah core dengan konfigurasi 2.4 GHz dengan 8 MB L2 cache, 1,06 GHz FSB, dan TDP. Di tahun 2008, prosesor Intel i7 965 atau 940 atau 920 muncul. Nah, prosesor ini menjadi tak terkalahkan di versi laptop dan desktop semenjak kemunculannya. Core i7 akan hadir dengan 3 seri. Core i7 965 Extreme-Edition, i7 940, dan i7 920. Semua prosesor tersebut hadir dengan 4 core HDD 8 MB dengan L3 cache. Di tahun 2009, prosesor Intel i5 muncul. Prosesor ini berjalan pada clock 2.13 GHz, turun dari 2.40 GHz. Kinerja yang harus terlalu sedikit dibandingkan dengan simulasi Intel i3. Selain turbo boost, hal lain yang dikorbankan adalah AIS acceleration. Lalu, di tahun 2010, prosesor Intel i3 530 muncul. Prosesor ini berjalan pada 2.93 GHz dan tidak memiliki fitur turbo mode. Core i3 530 akan berjalan pada 1.33 GHz pada frekuensi yang terendah dan tidak lebih cepat daripada 2.93 GHz pada full load. Fitur turbo yang hilang merupakan pengorbanan karena 530 masih memiliki 4 MB L3 cache dibagi antara kedua core tersebut. Baiklah, sekarang kita masuk ke cara kerja CPU. Saat data dan atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input storage. Apabila berbentuk instruksi ditampung oleh kontrol unit di program storage. Namun, apabila berbentuk data, maka ditampung di working storage. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka kontrol unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampung ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut akan ditampung di program counter. Begitulah cara kerja CPU. Baik, sekarang kita harus mengetahui apa sih itu fungsi CPU. Fungsi CPU ada 4. Di antaranya yaitu pertama, fungsi storing, yaitu menyimpan data dari CPU sehingga seseorang yang menggunakan komputer dapat membutuhkan perangkat untuk menyimpannya secara permanen. Selanjutnya yaitu fungsi decoding. Fungsi decoding yaitu sebuah proses yang dapat menerjemahkan suatu program ke dalam bahasa yang dimengerti CPU, sehingga dapat juga dilakukan dalam semua program. Yang ketiga yaitu fungsi executing. Nah, fungsi executing itu bertanggung jawab untuk semua proses komputasi logis pada komputer dan perangkat lainnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi fetching yaitu memanggil atau mengambil data sehingga perangkat komputasi data dapat disimpan dengan alamat pada hard disk CPU. Jadi kita ketahui fungsi CPU ada 4. Pertama yaitu fungsi storing, fungsi decoding, fungsi executing, dan fungsi fetching. Oke, cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga Ki.